ketua rancangan undang-undang tersebut ya, di DPR. Dan DPR. sebelah kirinya tokoh yang sangat kita kagumi, sangat luas pengetahuannya tentang pelaksanaan pemilu ya, yaitu Bang Hadar Gumai ya. Ya, khusus Bang Hadar Gumai ini senyumnya memang agak tertahan sedikit karena kami sangat mengunggulkan dia untuk jadi anggota KPU, tetapi ternyata sampai detik ini masih belum berhasil ya. Tapi nanti itu persoalan tersendiri ya, kita selesaikan secara adat lah yang itu ya. Oke, mungkin ke Bang Ferry dulu. Sampai di mana Bang perkembangan rancangan undang-undang Ya, yang kita sedang digodok di DPR? sudah menyelesaikan pembahasan di tingkat rapat kerja. Ya. Dan kita akan mulai di awal November nanti masuk pada rapat panitia kerja. Jadi rapat panja itu, dan itu akan bagian yang menuntaskan, menyelesaikan seluruh masalah-masalah yang belum kita selesaikan, dan kita berharap bahwa di awal Desember insya Allah itu akan kita selesaikan. Karena ini juga yang ditunggu oleh KPU baru, padahal KPU belum juga 3 hari, belum 4 hari sudah nyuruh kita menyelesaikan undang-undang ini cepat selesai. Itu yang saya kira kita akan cepat selesaikan. Oke. Bang, ada senyum-senyum Anda berarti yakin bahwa DPR bisa menyelesaikan undang-undang ini tepat pada waktunya, atau malah senyum-senyum itu berarti tidak yakin? Iya, di sebelah anggota jadi saya agak kikuk juga sebetulnya. Kalau mengikuti ini santai aja Bang, udah nggak terpilih santai aja. Mengikuti perkembangannya sebetulnya masih banyak sekali isu-isu yang sangat krusial itu belum tuntas, jadi didorong ke tingkat panja. Nah, panja ini kelihatannya akan tertutup pembahasannya, dan berarti kita tidak tahu nanti akan apa sebetulnya terjadi di sana. Dan saya khawatir karena isu-isunya sangat fundamental, misalnya tentang sistem, begitu ya, tentang pembatasan siapa yang boleh ikut pemilu misalnya, bagaimana threshold ya untuk ikut pemilu berikutnya misalnya, itu kan sangat serius. Nah, jadi perdebatan akan alot, kita nggak bisa tahu, dan saya khawatir akan lewat waktu juga nih. Itu ada kekhawatiran di luar Bang Ferry ya. Nggak bisa disepakati aja waktunya berdua sekarang, nggak bisa. Nggak, kalau dia ketua anggota KPU kita bisa sepakati sebetulnya. Karena nggak lolos jadi nggak bisa. Ya sebetulnya dia bisa juga mendorong kita selesai. Tapi saya kira bisa selesai lah itu. Bisa ya. Ini kan. Kayaknya Pak Wapres mau bertanya ke Kang Sobari nih kayaknya. Dek Pendi, Ya. kali ini saya akan bertanya kepada Pak Sobari pakai bahasa Jawa. Oh. Luar biasa ini. Kang Sobari, opo RUU Pemilu bakal cepet rampung terapi? Mantap Dek Pendi, mantap. Mohon maaf, Kang Sobari ngerti. Pak, ya silakan dijawab walaupun nggak ngerti persis, silakan. Pertanyaan itu sama dengan yang sana tadi dari penjelasannya, itu sebuah perkiraan dan harapan moga-moga selesai dan apik tadi itu. Moga-moga, karena nggak ada jaminan betul ya siapa yang bisa mengatakan ini pasti selesai dan seterusnya. Jadi tidak ada jaminan yang pasti betul. Harapan ada. Harapan. Mungkin yang jauh lebih menarik sekarang adalah karena ini Sumpah Pemuda begitu ya. Kita melihat apa sih yang pantas diharapkan oleh kami semua yang hadir di sini, anak-anak muda ini, dengan perubahan undang-undang yang sedang dilakukan ini. Kang Sobari atau Bang Ferry dulu yang mau jawab? Saya kira yang paling pasti adalah undang-undang ini akan mendorong bahwa siapapun termasuk generasi muda itu untuk bisa masuk di dalam sebuah proses politik. Dari mulai pilpres, kemudian kepala daerah, juga anggota legislatif. Jadi saya kira secara undang-undang tidak ada hal yang menghambat dalam proses munculnya kaum muda. Ya, kaum muda. Saya kira kaum muda adalah harapan, dan saya kira masa depan politik pemilu adalah sesungguhnya membangun atau memberikan harapan baru. Jadi ketika dia tidak tampil dengan figur yang Baik. Perbincangan pada malam hari ini nampaknya akan semakin hangat saja. Namun kita akan lanjutkan lagi di segmen selanjutnya. Juga kita akan kehadiran penyanyi top Republik Mimpi, yaitu Opa Irama. Tapi jangan lupa seperti yang dikatakan oleh Bang Ferry bahwa rencana undang-undang kampanye dan rencana undang-undang partai politik harus pula mendukung terjadinya regenerasi yang alami seperti lagu Gunawan Fals berikut ini.
maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sane mangkeng kawula muda tedong jaga bangsa puniki. Ngiring masekian membangun bangsa puniki. Ngiring masekian satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Satu-satu daun berguguran jatuh ke bumi, dimakan usia. Tak terdengar tangis, tak terdengar tawa, redalah